Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gung Jati Misela dengan nomor mahasiswa 12070030002. Di sini saya akan sedikit melanjutkan lagi di video kedua ini, yaitu mengenai sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos menggunakan LT-Spice. Nah, di sini kita telah ada rangkaian Julian Clinton Spot Circuit yang sebelumnya telah kita rangkai dan kita simulasikan. Kemudian kita duplikasikan terlebih dahulu. Kita duplikasikan. Ini nanti yang atas itu adalah rangkaian transmitter dan yang bawah ini adalah rangkaian receiver. Transmitter itu adalah rangkaian utama, kemudian yang receiver ini adalah rangkaian yang penerimanya. Oke, di sini mungkin kita bisa ganti terlebih dahulu untuk setiap input dan outputnya ini tinggal ditambah 2. Di sini misalkan VJ 2 dan selanjutnya VJ 2. Oke, kita cukup bersabar, kita ubah dulu semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Enggak, ini enggak. Nah, ini kita jangan sampai ada yang terlewat. Ini semuanya ada sudah 2-nya, kecuali nilai dari resistor dan kapasitor. Di sini 2, di sini tambah 2, di sini kedua. Oke, yang pertama udah selesai, kemudian yang kedua. Oke, kita selanjutnya 2. Oke, ini juga 2, lupa. Ini juga 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Ini kita 2 tambah 2 semuanya. Oke. Oke, di sini 2. Oke, di sini 2. Oke, di sini 2. Di sini 2. Oke, kemudian di sini kita tambah 2 juga. Mohon maaf, ada kesalahan. Ini tuh sebelumnya ini, mohon maaf, ada kesalahan. Negatif Vx ya. Negatif Vx2. Ini tambah 2. Oke, ini tambah 2. Di sini kita tambah 2 juga. Nah, dan ini kita tambah 2 juga. Oke, kita tambah 2 lagi. Oke, fidget kita tambah 2 juga. Ini kita tambah 2. Semuanya tambah 2. Dan ini juga kita tambah 2. Ini juga kita tambah 2. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah ada yang terlewat atau belum, atau tidak. Oke, kita coba cek dulu. Oke, setelah semua selesai, mungkin kita namakan dulu. Yang atas itu adalah transmitter. Di sini kita masukkan transmitter. Nah, yang atas ini adalah transmitter, kemudian yang bawah ini adalah receiver. Oke, kita pakai besar semua aja. Ini adalah receiver. Nah, selanjutnya ini adalah kita membuat rangkaian adder dan subtraktor. Addernya ini adalah adder itu adder transmitter, dan kemudian subtraktor itu adalah subtraktor receiver. Oke, kemudian sini kita buat adder terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan LT1057 juga untuk menyelaraskan seperti yang sebelumnya, agar tidak terjadi, agar sinyal cache-nya sama. LT1057. Nah, di sini kita udah ada LT1057.
Oke, selanjutnya selain kita membutuhkan adder, kita juga membutuhkan inverting sebagai sinyal pembalik. Jadi sebagai sinyal pembalik ketika hasil dari si supaya hasil ini nyata gitu. Jadi hasil dari yang data yang diterima dan data yang akan dikirimkan itu datanya ini adalah sesuai dengan apa yang ada nantinya. Sini kita juga membutuhkan sinyal inverting, kita membutuhkan akan inverting, kita menambah juga untuk sinyalnya. Oke, di sini kemudian kita menambahkan resistor. Kemudian kita juga nambah resistor. Oke, selanjutnya adalah kita menambahkan resistor juga di atasnya. Oke, kita juga nambahkan resistor 2. Oke, selanjutnya adalah kita membutuhkan juga voltage untuk di informasinya. Oke, di sini kita rangkainya, kita hubungkan dulu dengan wire atau dengan kawat ini. Gimana kita hubungkan di sini 27 kita hubungkan dengan kita hubungkan dengan ini, kemudian kita hubungkan juga dengan resistor. Dan resistor ini kita hubungkan juga dengan V outputnya. Kemudian juga yang selanjutnya ini juga sama, kita hubungkan juga. Oke, kita hubungkan juga di sini. Oke, di sini kita hubungkan juga. Oke. Selanjutnya kita hubungkan juga resistor dengan si voltage-nya. Kemudian kita pasang ground di sini. Oke, kita pasang ground di sini dan juga di sini kita pasang ground dan di sini juga kita pasang ground. Kita hubungkan. Oke, kita hubungkan. Oke, dan di resistor 31 ini kita masukkan output nilai input, itu ke si VX untuk sinyal chaos di VX gitu. Sini kita nanti sebagai sinyal chaosnya. Oke, di sini kita namain aja supaya tidak lupa. Di sini sinyal chaotic. Oke, di sini sinyal chaotic. Kemudian ini adalah informasi. Oke, di sini adalah informasi. Kemudian ini adalah adder circuit. Dan ini adalah inverting. Oke, supaya tidak lupa. Oke, inverting. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Di sini bukan 30 kilo ohm ya, mohon maaf. Di sini adalah 10 kilo ohm. Di sini 10 kilo ohm. Di sini juga 10 kilo ohm. Mohon maaf, di sini 10 kilo ohm juga. Kemudian kita juga jangan lupa untuk memasukkan nilai V outputnya, ini plus 15 volt dan juga negatif 15. Ini kita tinggal negatif 15 volt. Oke, kita hubungkan dengan wire. Oke. Di sini kita agar tidak terlalu bertabrakan. Oke, kita ke bawahan. Oke, setelah semua kita pasang juga di sini di U20, jangan lupa itu plus 15 volt. Oke, dan juga negatif 15 volt. Negatif 15 volt. Oke, di sini kita
Oke, kita pasangkan. Oke. Ini adalah merupakan di ini juga kita di voltage kita masukkan sinusoidalnya, yaitu senilai 0 volt, 0,5 volt, dan frekuensinya ini senilai 1 kHz. 1 kHz. Oke, dan jangan lupa juga di sini ada dan jangan lupa juga di sini kita masukkan nilai sumber hambatan di dalamnya ini senilai 0,001. Nah, ini adalah rangkaian edernya, di eder di transmitter. Kemudian selanjutnya kita buat untuk subtraktor di receiver. Di sini untuk rangkaian subtraktor itu sendiri kita membutuhkan beberapa komponen juga. Di sini kita membutuhkan juga op-amp-nya atau LT1057-nya agar sama, yaitu LT1057. Oke, ini adalah LT1057. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan 4 buah resistor, mohon maaf. Kita membutuhkan 4 buah resistor. Di sini, kemudian kita pasang di sini. Kita pasang juga nanti di sini dan di sini. Selanjutnya adalah kita hubungkan satu sama lainnya dulu dengan wire untuk mempercepat. Oke, di sini kita hubungkan dengan resistor 32. Resistor 32 kita hubungkan dengan V outputnya seperti biasa. Kemudian yang plus ini kita hubungkan. Oke, mohon maaf ada nah, selanjutnya adalah kita hubungkan. Oke, di sini kita hubungkan juga dengan si resistor 35. Oke. Selanjutnya adalah kita masukkan V outputnya. Di sini senilai plus 15 volt dan negatif 15 volt. Di sini nanti negatif 15 volt. Kita hubungkan dengan wire. Oke, kita hubungkan juga dengan wire. Oke. Selanjutnya adalah kita memasukkan ground terlebih dahulu, pasang ground terlebih dahulu di sini. Mohon maaf. Nah, di sini kita pasang ground. Oke, selanjutnya adalah di resistor 33 kita hubungkan juga dengan input dari si VX2. Input dari VX2. Oke, setelah semua terpasang, juga jangan lupa kita pasangkan juga di sini outputnya ini adalah V informasinya atau V, mohon maaf, V underscore INF 2. Nah, di sini jangan lupa. Oke, kita hubungkan. Oke, selanjutnya adalah kita hubungkan juga resistor 34 ini. Oke, selanjutnya kita hubungkan si resistor 34 ini. Kita langsung hubungkan aja dengan pada rangkaian eder. Oke, mohon maaf agak lama. Nah, di sini kita dapat lihat kita hubungkan dengan outputnya. Oke, sebenarnya kita pasang dulu di sini. Oke, sebenarnya kita pasang dulu outputnya. Outputnya ini adalah VANF Vout inskripsi. Di sini nanti kita pasang dulu Vout inskripsinya. Inskripsi out underscore inskripsi ya. Mohon maaf ada kesalahan di output. Di sini V out
underscore enskripsi. Oke. Selanjutnya kita hubungkan dengan wire dulu. Kita hubungkan dengan rangkaian subtraktor. Oke, ini telah selesai. Nah, di sini kemudian kita juga jangan lupa kita hubungkan juga si siotik Y1 dengan siotik Y2. Di sini. Oke, kita langsung aja. Di sini siotik Y2. Oke. Oke, baik, kita selanjutnya kita namakan dulu untuk kita sebagai tanda. Di sini misalkan subtraktor sirkuit, ini merupakan rangkaian sirkuit subtraktor. Oke, sirkuit. Kemudian ini adalah informasi terenskripsi. Informasi terenskripsi. Oke, dan jangan lupa juga di atas ini kita pasang juga namanya adalah informasi terenskripsi juga yang terhubung ke si subtraktor. Informasi terenskripsi. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan percobaan untuk rangkaian dari simulasi atau sistem keamanan ini. Terlebih dahulu tapi kita ubah dulu untuk waktunya ini senilai 10 milisecond aja untuk tidak memperlama waktu. Oke, di sini juga ada yang terlewat. Di sini adalah senilai 15 V2, kemudian juga negatif 15 V2. Kemudian juga nilai resistor ini senilai 10 kilo ohm, kemudian 10 kilo ohm, dan juga 10 kilo ohm. Oke, setelah semua terlihat, di sini ada yang kelupaan, senilai 10 kilo ohm juga. Setelah semua terisi semua, mari kita lanjutkan di simulasi sistem keamanan ini. Di sini masih ada yang kelewat, masih ada R yang oke. Di sini ada R31 masih belum ke ini, mohon maaf. Ini senilai 10 kilo ohm juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan di sini. Setelah kita rapihkan bentuknya atau grafiknya atau setiap rangkaiannya kita rapihkan terlebih dahulu. Lalu sekarang kita running. Oke, kita tunggu hingga 10 milisecond. Kita tunggu dulu. Nah, setelah kita 10 milisecond ini, kita yang pertama kita coba cari dulu untuk tegangan pada si sistem informasi ini. Informasi ini kita coba, ini tegangan informasinya. Nah, ini tegangan informasi. Jadi ini tegangan yang akan diberikan, yang akan dikirimkan gitu. Ini adalah tegangan yang akan dikirimkan. Di sini 500 mV dan lembahnya ini senilai negatif 500 mV. Nah, kemudian si tegangan informasi ini yang akan dikirimkan ini kita tambahkan dengan sinyal chaos X ini. Kemudian kita tambahkan dengan sinyal chaos. Kita add plot pen aja. Oke, kita cari dulu di sini. Oke, mohon maaf. Oke, di sini adalah sinyal chaos. Ketika si tegangan informasi, si sinyal informasi kita tambahkan dengan sinyal chaos, kemudian kita add plot pen, kemudian akan kita kirimkan sinyal ketika kita tambahkan, kemudian menghasilkan sinyal informasi terenskripsi yang akan dikirimkan.
Ini adalah sinyal informasi transkripsi yang akan dikirimkan. Nah, dapat dilihat bahwa ketika sinyal informasi yang akan dikirimkan kemudian kita tambahkan dengan sinyal chaos, maka akan menghasilkan sinyal yang didapatkan itu atau sinyal yang akan dikirimkan itu sinyal chaos juga. Jadi si fungsi dari sistem keamanan ini dimana ketika sinyal yang asli itu akan ditambahkan dengan sinyal chaos, maka akan menghasilkan sinyal chaos yang akan tidak mudah terbaca oleh pembajak gitu. Jadi ya ini merupakan fungsi dari sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal ini, dimana ketika si sistem informasi ditambahkan dengan sinyal chaos, maka sinyal yang akan dikirimkan adalah sinyal chaos. Nah, ini merupakan fungsi dari sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos. Selanjutnya ini merupakan rangkaian header transmitter. Selanjutnya kita coba lihat untuk di rangkaian subtraktor atau receiver. Nah, di sini kita coba hapus dulu. Oke, kita hapus dulu aja, kita delete. Nah, ini kan sistem informasi yang awal. Kita add plot pen. Tadi itu sinyal yang dikirimkan itu. Nah, ini sinyal yang akan dikirimkan. Ini sinyal yang akan dikirimkan itu kan sinyalnya chaos, tidak terbaca. Kemudian kita akan coba lihat lagi sinyal yang akan dikembalikan lagi. Di sini kita tambah add plot pen. Kita klik yang sinyal yang akan dikembalikan. Nah, ini dapat kita lihat bahwa ketika sinyal yang kita kirim ditambahkan dengan sinyal chaos X, maka akan menghasilkan yang akan dikirim itu adalah sinyal chaos. Jadi sinyalnya itu chaos, tidak akan terbaca oleh si pembaca atau si pembajak. Nah, kemudian kita kembalikan lagi, dengan sinyal chaos X aksen, kemudian maka akan menghasilkan sinyalnya ini kembali lagi, yaitu kepada puncaknya 900 mV dan lembahnya ini senilai 500 mV juga. Jadi akan kembali lagi seperti semula. Dan dimana yang hijau ini sekali lagi ini adalah sinyal yang akan sinyal utamanya atau sinyal informasinya. Kemudian ini adalah yang sinyal chaos ini adalah sinyal output ini adalah sinyal yang dikirimkan. Kemudian ini adalah sinyal yang dikembalikan. Yang informasi ini adalah sinyal yang dikembalikan. Oleh karena itu mungkin cukup sekian dari saya mengenai sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos ini. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.